Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital dengan judul kali ini Manusia dan Lingkungan dari Everyday Plin MPD SDT Kelas 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Salebar, Bengkulu. Sebelum kita lanjut, kita akan mengawali dengan beberapa materi. Pertama, nanti pembuka, kemudian doa sebelum belajar, ada indikator dan tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, kesimpulan, ayo berlatih, penutup, dan doa. Mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa, Ustaz akan menyampaikan 7 langkah cuci tangan untuk menjaga kesehatan dan memaksimalkan ikhtiar di pandemi COVID ini ya. Sama-sama kita bernyanyi. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Pastikan kita sudah membasahi tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Jangan lupa untuk menyabuni tangan kita dengan hingga berbusa sebelumnya dan bilas dengan air putih yang mengalir hingga busa sabun tidak ada lagi yang tersisa. Lalu dilap tangan kita dengan menggunakan lap atau tisu yang bersih dan kering. Baik, sebelum kita lanjut kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita akan mengetahui apa kompetensi dasar belajar kita pada kesempatan kali ini, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Indikatornya adalah mengetahui fungsi alat gerak pada hewan dan manusia, menunjukkan cara merawat alat gerak. Dan tujuan pembelajaran kita ada 3. Kalian diharapkan dapat mengetahui tulang sebagai alat gerak manusia. Kemudian kalian diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis otot manusia dan fungsinya, dan teman-teman juga diharapkan dapat mengetahui sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Baik, yang pertama alat gerak. Masih ingat dengan alat gerak bukan? Tentu ingat ya. Ada kaki, sayap, sirip, atau perut dan otot. Ustaz, otot perut. Nah, kalau alat gerak aktif dan pasif masih ingat? Tentu masih ingat juga bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tulang sebagai alat gerak manusia, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Oke, ini apa ini? Siapa ini ya? Kita lewati ya teman-teman ya. Nah, tulang sebagai alat gerak manusia. Tulang adalah alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Fungsi tulang lainnya adalah untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tulang pipih, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Yang kedua adalah tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama adalah tulang rawan, misalnya tulang pada telinga, lembut tulangnya kan, tulang pada hidung. Yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras misalnya adalah tulang tengkorak atau tempurung kepala ya. Nah, sekarang alat gerak manusia. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah alat gerak manusia yang disebut juga dengan alat gerak tungkai. Memiliki tungkai atas dan tungkai bawah. Jika tungkai atas itu adalah tangan dan tungkai bawah itu adalah kaki, maka tungkai atas dan tungkai bawah itu memiliki tulang-tulang sebagai penyusun pembentuk tubuh kita. Sekarang kita masuk ke tungkai atas atau tangan. Perhatikan bagian tangan ya. Oke.
Nah, yang di atas itu disebut dengan tulang lengan atas. Di bawahnya itu ada tulang hasta. Kemudian yang lebih kecil itu tulang pengumpil. Bisa dirasakan masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian di pergelangan tangan itu disebut juga dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang telapak tangan, dan satu lagi belum ditulis, itu adalah tulang ruas-ruas jari tangan. Baik, sekarang kita ke paha, yang maksudnya ke tungkai kaki, ke tungkai bawah. Yang di atas itu adalah tulang paha. Kemudian di bagian kaki itu ada tulang kering yang paling keras di bagian depan. Kemudian di bagian belakangnya disebut dengan tulang betis. Betismu, itu betis ya. Kemudian disebut juga dengan tulang tempurung lutut di bagian lutut. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis otot dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang atau memendek untuk menggerakkan tulang. Nah, secara umum, otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu satu otot polos, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan tubuh tanpa dikendalikan. Misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Otot jantung menggerakkan jantung itu sendiri. Otot lurik menggerakkan tubuh sesuai dengan keinginan kita. Misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Nah, sekarang kita masuk ke sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot itu bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Antara tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Jadi begitu ya, saya ulang lagi. Antara tulang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan dengan sendi. Oke, baik. Nah, sekarang macam-macam sendi. Sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi engsel dapat digerakkan ke satu arah. Sendi peluru, contohnya tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah seperti antara tulang panggung dan tulang paha. Sendi pelana contohnya ada di tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Sendi geser bergerak terbatas, yaitu hanya dapat menggeser saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, macam-macam gerak otot. Menekuk atau meluruskan. Contohnya adalah lutut, siku, dan ruas jari. Menekuk atau meluruskan. Yang kedua, menurun atau menekan ke bawah. Contohnya adalah ketika kita menghentakkan kaki. Menaikkan rahang bawah, menaikkan maksudnya. Macam-macam gerak itu menaikkan. Contohnya adalah rahang bawah pada saat menutup mulut. Sedangkan gerak memutar saat kepala melihat ke kiri dan ke kanan. Menjatuhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya pada saat kita merentangkan kedua tangan. Begitu ya. Ini adalah macam-macam gerak otot. Menekuk atau meluruskan, menurun atau menekan ke bawah, menaikkan, memutar, menjatuhkan, dan mendekatkan tubuh. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini gambar-gambar sendi yang tadi kita pelajari. Silakan diperhatikan. Mulai dari atas ya, sendi putar di leher, sendi engsel di siku-siku, sendi pelana di jari, kemudian sendi peluru di pangkal paha, kemudian sendi gulung, dengan kata lain ya, sendi geser ada di pergelangan kaki, sendi geser. Baik,
Nanti dipelajari lagi dan kita akan lanjut. Nah, ini adalah tugas dan latihan yang teman-teman harus dikerjakan. Ayo kerjakan, ayo berarti pada buku pena halaman 32 nomor 1 dan 2. Kemudian kalian juga kerjakan buku pena halaman 42 sampai 43 nomor 1 dan 2. Buku pena halaman 48 nomor 1 sampai 4. Upload semua jawaban kalian di link kolom tugas dan evaluasi pada aplikasi yang telah Ustaz siapkan. Jadi teman-teman di foto, kemudian hasil fotonya itu di upload ke link yang sudah Ustadz siapkan di link yang sudah dikirimkan ke grup WA teman-teman. Baik, demikian ya penutup. Seperti yang kemarin kita pahami, materi hari ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mengingatkan, pergerakan otot dan tulang saling bekerja sama hendaknya menjadikan kita dapat bekerja sama juga dalam kehidupan sehari-hari antara satu dengan yang lainnya. Kemudian semua ciptaan Allah yang luar biasa ini semoga dapat menjadikan kita lebih dekat dan menambah keimanan kita dan selalu bersyukur atas semua karunia-Nya. Kita tutup dengan doa, alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman dan salam pembelajaran jarak jauh.